Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada pergerakan dari situasi batin, yang dimana situasi batin ini masih menyimpan suatu bentuk tangisan atau jeritan, yang dimana jeritan tersebut akibat dari permainan perasaan dan kepercayaan secara pemikiran. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Bisa saja satu energi yang saya katakan tadi ditinggalkan begitu saja tanpa memikirkan bagaimana situasi yang diterima oleh satu energi yang saya katakan tadi. Bukan hanya persoalan asmara yang ikut meninggalkan satu energi yang saya katakan tadi.
berbagai pihak pun meninggalkan satu energi yang saya katakan tadi. Sementara satu energi yang saya katakan tadi benar-benar sudah bersikap begitu sangat tulus dan memberikan rasa simpati atau empati terhadap berbagai orang, tetapi orang malah memanfaatkan. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini seperti mengatakan posisi secara karakter memang tidak baik. Tidak baik dalam arti apa? Selalu memberikan luka. Luka yang diberikan tetapi mengharuskan orang yang menerima luka untuk memprioritaskan secara karakter yang dimiliki oleh pihak lain. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, sepertinya ketiga aspek tersebut posisinya di dalam posisi yang dipenjara. Dipenjara dalam kategori apa? Komitmen yang kamu lakukan. Dipenjara dalam arti apa? Orang yang kamu berikan kepercayaan terhadap sahabat, ternyata sahabat kamu pun bisa menjadi pihak ketiga di dalam komitmen kamu. Bukan hanya itu saja, dipenjara dalam arti apa? Coba lihat bagaimana kondisi pekerjaan kamu. Apakah masih ada orang yang benar-benar bisa menghargai diri kamu, atau mungkin ada orang yang berusaha untuk menyingkirkan kamu? Tiga aspek yang saya katakan tadi seperti terkoneksi untuk mengatakan bahwasannya diri kamu ini dalam posisi yang namanya penyembuhan. Penyembuhan karena apa? Diri kamu ini seakan-akan memberikan situasi kestabilan terhadap orang lain, tetapi ketika orang lain menerima kestabilan yang kamu berikan, justru kestabilan kamu itu malah membuat diri kamu terluka dan kamu ditinggalkan begitu saja. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini bisa masuk secara logika kamu, atau mungkin perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak. Ya, semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Setidaknya saya melihat cukup kuat. Ini posisi energi kamu benar-benar posisi energi yang ditinggalkan oleh berbagai orang. Seperti merasa menyesal diri kamu ini menempatkan posisi kepercayaan kamu untuk memberikan simpati atau empati terhadap berbagai orang. Apa yang saya katakan tadi, Wak Geng, itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu, belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini.
Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, kalau seandainya diri kamu meninggalkan situasi yang ditinggalkan oleh berbagai orang terhadap diri kamu dan kamu berusaha untuk melepaskan, saya rasa orang yang meninggalkan diri kamu akan mencari diri kamu kembali. Di mana ketika orang yang mencari diri kamu, tujuannya meminta maaf dan memberikan suatu penyesalan terhadap diri kamu, di mana penyesalan tersebut berupa frustasi. Semua tergantung terhadap diri kamu dari kartu yang saya pegang ini. Kamu berani memodifikasi kehidupan kamu agar diri kamu bisa lebih baik. Modifikasi yang kamu berikan di dalam kehidupan kamu akan membuktikan diri kamu itu adalah orang yang maju dan benar. Percayalah, ketika kamu sudah mengambil satu keputusan untuk mengupgrade kehidupan kamu jauh lebih baik, bukan lagi mengupgrade kehidupan kamu yang penuh dengan kesedihan, pasti secara otomatis orang-orang yang meremehkan kamu, yang menyalahkan kamu, yang menyudutkan kamu, datang untuk meminta maaf, dan diri kamu yang akan memberikan sikap keterbalikan dari kedatangan orang yang telah meninggalkan diri kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini terdiri dari 6 pedang. 6 pedang dalam arti apa? Membawa perahu. Saya hanya mencontohkan satu perahu. Perahu bisa berjalan kalau memang ada niat untuk menjalankan. Sekalipun perahu tersebut ada kebocoran, kalau memang ada niat untuk memodifikasi perahu tersebut, pasti perahu itu akan menikmati yang namanya kebebasan atau kemerdekaan. Saya sudah berulang-ulang kali untuk mengatakan terhadap diri kamu, tarik energi dari orang yang telah meninggalkan diri kamu. Dengan cara apa? Modifikasi kehidupan kamu menjadi sesuatu hal yang bersifat positif. Itu dia wagai. Tidak ada kata yang tidak mungkin kalau memang sudah niat di dalam diri sendiri untuk memodifikasi dari situasi kesedihan. Sang pencipta pun akan melihat seberapa besar situasi yang kita lakukan. Yakinlah, saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya ingin melebihi kapasitas saya untuk menceramai diri kamu. Tidak. Upgrade kehidupan kamu. Setidaknya kamu harus upgrade. Mau kamu bersedih, kesedihan kamu harus kamu kesampingkan. Upgrade kebahagiaan. Pasti kebahagiaan yang kamu upgrade ke tersebut itu akan menarik energi orang yang telah memanipulatif kamu. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang telah meninggalkan diri kamu, kartu ini seperti mengatakan kepergian yang dia lakukan dengan sikap kepecundangan dia tersebut membuktikan kehidupan dia bukannya stabil tetapi butuh yang namanya penyembuhan. Karena manusia itu secara tidak langsung sudah merasa terluka. Ini dia wagai. Bagaimana dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya
ada beberapa orang yang telah meninggalkan diri kamu akan mencari diri kamu, di mana ketika mencari diri kamu untuk meminta maaf terhadap diri kamu. Muncul kartu Nine of Swords, terdiri dari 9 pedang. Tadi 6 pedang, sekarang giliran 9 pedang. Kalau saya menarik 1 pedang dari ke-9 pedang yang barusan saya katakan tadi, 1 pedang yang saya tarik ini, Wak Geng, saya ingin bertanya, sepertinya diri kamu ini masih ada situasi kecemasan yang begitu sangat mendalam yang sedang terjadi terhadap diri kamu. Bukan hanya situasi kecemasan, tetapi pemikiran kamu ini seperti pemikiran yang begitu sangat negatif. Bukan hanya kondisi pemikiran, tetapi diri kamu ini seperti masih menyimpan sisi trauma yang begitu sangat luar biasa. Wow. Begitu saya mengangkat kartu kedua, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan terhadap diri kamu. Padahal kartu pertama tadi sudah saya katakan terhadap diri kamu. Modifikasi kehidupan kamu agar diri kamu ini bisa menikmati yang namanya kemerdekaan. Ternyata begitu saya mengatakan modifikasi, bertolak belakang dengan kemunculan kartu kedua. Gak tahu lagi aku harus mengatakan apa, Wak Geng. Mau mengatakan A, B, C, D, sampai Z, percuma. Karena kondisi pemikiran kamu ini masih kondisi pemikiran yang runtuh. Karena kondisi pemikiran kamu ini masih kondisi pemikiran yang begitu sangat terbebani. Karena kondisi pemikiran kamu ini masih dalam kondisi yang penuh dengan kehancuran. Apa yang harus saya katakan sehingga saya bisa mengarahkan pemikiran kamu agar pemikiran kamu ini untuk sementara waktu agar tidak berpikiran overthinking terhadap diri sendiri? Apa yang harus saya katakan terhadap diri kamu, Wak Geng? Apakah saya harus datang di hadapan kamu untuk menyiram atau menampar atau untuk mengata-ngatain diri kamu agar diri kamu sadar? Wak Geng? Karena kartu Nine of Swords ini, mau sampai kapanpun diri kamu seperti ini, kamu sendiri yang akan merasa rugi. Kamu sendiri yang akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan pemulihan secara total. Ayo, singkirkan dulu situasi pemikiran kamu sementara waktu agar pemikiran kamu tidak merasa seperti orang yang kecemasan. Boleh cemas, boleh ketakutan, boleh frustasi, boleh sensitif, tetapi bukan berarti kecemasan, kesensitifan, kegelisahan itu mengendalikan pemikiran kamu agar pemikiran kamu menghambat pergerakan kamu. Enggak begitu juga konsepnya, Wak Geng. Konsepnya sekarang, buang penyesalan kamu, jadikan penyesalan kamu untuk menoleh ke depan, bukan menoleh ke belakang. Kalau sekali-sekali diri kamu menoleh ke depan dan kamu mencoba untuk mengupgrade status kehidupan kamu, orang yang telah meninggalkan diri kamu datang terhadap diri kamu dan akan mencari diri kamu, di mana ketika kedatangan dari berbagai orang, mereka akan mengungkapkan penyesalan dan merasa bersalah terhadap diri kamu. Kamu mau kan hal tersebut terjadi terhadap diri kamu? Lepaskan pemikiran overthinking kamu tersebut. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya ingin menyudutkan atau menghakimi diri kamu, tetapi semua demi kebaikan kamu. Oke, Wak Geng? Muncul kartu The Fool. The Fool
banyak arti, tetapi saya hanya mengambil dua arti saja, resiko dan kebodohan. Kemunculan kartu The Fool ini, mau kamu mengupgrade atau tidak mengupgrade kehidupan kamu, seseorang yang sudah salah melakukan perjalanan untuk mengabaikan dan memanfaatkan kamu, baik secara asmara atau yang lain, akan datang untuk mengungkapkan bahwasannya tindakan yang pernah dilakukan dan diberikan terhadap diri kamu adalah suatu bentuk kebodohan. Berbagai orang akan mengungkapkan berbagai kebodohan yang pernah dilakukan terhadap diri kamu. Tetapi ya kembali, tergantung bagaimana diri kamu, apakah kamu memberikan respon atau tidak. Tetapi yang menjadi acuan saya, Wak Geng, bukan bagaimana berbagai orang untuk datang meminta maaf terhadap diri kamu, tetapi bagaimana diri kamu ini bisa memodifikasi kehidupan kamu agar kamu bisa membuktikan diri kamu ini tidak lagi ketergantungan oleh berbagai orang. Jangan ketergantungan terhadap berbagai orang. Kalau kita ketergantungan terhadap berbagai orang, kita yang diremehkan. Itu dia. Boleh ketergantungan terhadap berbagai orang sebagai link atau channel agar kita bisa mendapatkan kemajuan. Tetapi jangan pula ketergantungan terhadap orang menjadikan diri kita ini seperti orang yang tidak berguna. Itu dia, Wak Geng. Muncul kartu The Temperance. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, The Temperance ini memiliki dua arti. Arti pertama terhadap diri kamu sendiri, arti kedua dari berbagai orang yang telah meninggalkan diri kamu. Kalau saya menarik dari arti pertama, ini hanya sekedar menyarankan terhadap diri kamu. Menyarankan saja, bukan dalam arti saya ingin menyudutkan diri kamu kembali, tidak. Maafkan diri sendiri. Kamu tidak usah memberikan kata maaf terhadap berbagai orang yang telah melakukan kesalahan terhadap diri kamu. Karena kata maaf yang kamu berikan terhadap berbagai orang yang telah melakukan kesalahan terhadap diri kamu, bukan mereka yang membutuhkan kata maaf terhadap diri kamu, tetapi kamulah yang membutuhkan kata maaf terhadap diri sendiri. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena biar diri kamu ini bisa tenang dan tidak gelisah dan tidak memikirkan manusia-manusia yang telah memanfaatkan diri kamu. Ibaratnya berdamai dulu terhadap diri sendiri. Kalau saya menarik dari arti kedua dari situasi berbagai orang, mungkin kartu The Temperance ini mengatakan ada suatu bentuk kerukunan yang diinginkan oleh berbagai orang yang telah meninggalkan diri kamu. Sebenarnya sudah ingin lama rukun terhadap diri kamu, tetapi situasinya yang menghambat, situasinya yang berbicara lain, situasinya yang seakan-akan tidak mendukung. Di satu sisi diri kamu masih merasa tersakiti, di satu sisi orang lain yang ingin rukun terhadap diri kamu merasa bersalah. Muncul kartu The Chariot. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Chariot. Berbagai orang yang telah melakukan perjalanan yang salah untuk meninggalkan diri kamu, ternyata akan datang sendiri dan akan membuat suatu pergerakan untuk menyadari bahwasannya yang meninggalkan diri kamu posisinya pada frustasi.
Yang meninggalkan diri kamu, yang memanfaatkan kamu, yang memanipulatif kamu, bukan jauh lebih baik kehidupannya daripada diri kamu untuk saat ini. Walaupun situasi kamu sedang bersedih, tetapi jauh lebih baik kondisi kamu daripada mereka. Mereka frustasi, mereka kehidupannya penuh dengan pertengkaran, termasuk orang yang kamu prioritaskan. Muncul kartu Knight of Swords, pangeran atau prajurit yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini seperti mengatakan akan ada dorongan secara batin atau dorongan secara hati, yang dimana dorongan ini akan dilakukan oleh berbagai orang untuk mencari diri kamu. Kalau berbagai orang yang meninggalkan diri kamu tidak mencari diri kamu untuk meminta maaf, saya rasa akan dihantui rasa kesalahan, dan mereka sama sekali tidak akan menerima yang namanya suatu bentuk keseimbangan atau kestabilan. Oke Wageng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari keenam kartu yang saya ambil tadi. Sebelum saya menutup ucapan dan perkataan saya tadi, sekali lagi saya mengingatkan, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua tergantung bagaimana diri kamu untuk menyikapi dan menanggapi ucapan saya tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.